Halo YouTube, ketemu lagi bareng gue PJ. Di video kali ini gue mau bahas tentang sebuah kamera dari Fujifilm, yaitu Fujifilm X-E4. Gue udah pakai kamera ini dari sekitar bulan Maret atau April tahun 2022. Ini kebetulan gue dapet second hand. Dulu gue beli sekitar harga 11 jutaan. Di video ini gue bakal bahas secara singkat aja dan pengalaman setelah gue pakai selama beberapa bulan ini. Jadi lebih ke user experience-nya. Untuk spesifikasi gue bakal bahas hanya secara garis besarnya aja. Karena untuk spesifikasi lengkap kan teman-teman bisa googling sendiri ya. X-E4 ini punya resolusi 26 megapiksel. Sensornya masih APS-C dengan X-Trans CMOS 4. X-E4 ini cukup minimalis karena cuman punya satu command dial yang ada di depan ini aja. Jadi kalau misalnya lensanya nggak punya ring aperture di body, berarti untuk rubah f dan rubah ss itu pakai command dial yang sama. Tapi nanti fungsinya bisa diatur dari settingan kameranya. Seri X-E ini memang terkenal dengan bodinya yang mengotak dan kaku, mirip kamera-kamera klasik. Untuk konektivitas, di sebelah kiri ini ada beberapa port. Yang pertama ada port untuk jack microphone atau remote. Yang kedua ada port USB untuk ngecharge dan transfer data. Ini udah pakai USB-C. Dan yang terakhir ada port untuk micro HDMI. Seri X-E seperti biasa ini tipenya rangefinder. Jadi punya viewfinder yang posisinya ada di sebelah kiri atas. Di sebelahnya ada dioptric adjuster. Dan di sebelah kanannya ada eye sensor. Ada 3 tombol. Yang pertama tombol drive atau delete. Ada tombol playback. Dan juga ada tombol untuk AEL dan AFL. Untuk navigasi udah pakai joystick ya. Jadi udah nggak pakai tombol atas bawah kiri kanan lagi. Dan di bawahnya ada tombol menu atau OK. Di bawahnya ada tombol display atau back. Untuk di sebelah kanannya nggak ada apa-apa ya. Di sini hanya ada gripnya aja. Gripnya sendiri cukup kecil sih. Kita lanjut ke bagian atas. Di sini ada hot shoe untuk kita taruh flash dan aksesoris lainnya. Terus ini ada dial untuk shutter speed. Selanjutnya ada shutter button dengan model ulir. Selanjutnya ada tombol Q. Ada juga satu tombol yang bisa kita customize fungsinya. Di bawahnya ada exposure compensation dial. Dan ada switch on off di bawah tombol shutter. Di bagian bawah ada kompartemen untuk baterai. Baterai yang digunakan tipenya NPW126S. Tapi bisa juga pakai NPW126. Di atas slot baterai ada slot untuk SD card. Kalau di seri X-E sebelumnya layarnya itu fix. Yang ini layarnya bisa kita tilt. Bahkan layarnya bisa kita flip sampai ke depan kayak gini. Ini untuk ngegampangin waktu kita lagi vlogging atau lagi mau selfie. Untuk build quality sama dengan yang sebelumnya, seri X-E ini menurut gua build quality-nya sangat solid ya. Dan untuk warna, gue lebih suka yang full black. Karena lebih
elegan kelihatannya. Selanjutnya gue mau tunjukin autofocus performance-nya. Ini masih di preview, tapi teman-teman bisa lihat, ini untuk eye tracking AF-nya ini cukup akurat ya, dan cukup cepat juga. Tinggal dipasangin dengan lensa-lensa kekinian yang autofocusnya udah cepet juga, ini bakal enak banget untuk foto liputan atau foto event. Dan gua rasa ini perkembangannya cukup pesat ya. Cukup berasa gitu maksudnya kalau misalnya teman-teman upgrade dari XE2 atau XE3. Kebetulan gua XE3 nggak pakai, tapi gua pakainya XT20 yang bisa dibilang dalamannya sama dengan XE3. Nah ini kebetulan gua tesnya pakai lensa Tamron. Teman-teman bisa lihat, eye autofocusnya ini trackingnya akurat dan cepet ya. Kebayang kalau misalnya pakai lensa native Fuji-nya. Nah, buat teman-teman yang cari body Fujifilm dengan film simulation klasik negatif, nah ini bisa dibilang yang paling murah. Kalau misalnya teman-teman suka yang model XT, teman-teman bisa pilih XT30 yang Mark II. Itu udah ada klasik negatif juga. Selain itu XM4 juga udah punya base native ISO-nya di 160. Kalau yang di angkatan sebelumnya itu kan base native ISO-nya itu di 200. Jadi kalau misalnya di bawah 200 biasanya lebih rawan clipping. Tapi kalau ini bisa di 160. Jadi untuk pakai DR400 itu cukup pakai ISO 640. Nggak usah pakai ISO 800 seperti di generasi sebelumnya. Selain itu untuk pilihan auto white balance ini udah bisa pilih yang pakai auto white atau auto ambience. Jadi nanti auto white balance-nya ini lebih pintar lagi untuk menyesuaikan patokannya ke warna putih atau ke ambient light. Dan untuk electronic shutter-nya itu udah bisa maksimum di 1/32.000 detik. Untuk perekaman videonya sendiri udah bisa sampai resolusi 4K dengan FPS-nya itu di 29,97p. Sedangkan untuk di resolusi Full HD-nya itu bisa sampai 240p. Jadi kalau misalnya high speed recording atau teman-teman pengen bikin slow motion ini bakal smooth banget. Untuk jack microphone itu udah pakai yang 3,5 inch. Kalau di seri sebelumnya itu kan pakainya yang 2,5 inch ya. Jadi repot masih harus pakai adapter lagi. Kalau ini udah nggak usah. Untuk berat bodinya sendiri, kalau misalnya pakai baterai dan memory card, itu sekitar 364 gram. Jadi termasuk ringan ya. Jadi kesimpulannya, menurut gua XM4 ini masih layak banget untuk teman-teman beli buat di tahun 2023 mendatang. Kenapa? Karena dari segi autofokusnya itu udah lumayan cepet ya. Karena masuk ke generasi yang terbaru ya, X-Trans 4. Kemudian untuk film simulation juga bisa dibilang lengkap. Auto white balance udah lebih canggih daripada sebelumnya. Dan juga ISO terendahnya itu udah ada di 160. Dengan harga second di kisaran 11 juta dan baru di kisaran 13 juta. Menurut gua kalau misalnya teman-teman sebelumnya pakai seri XE3, ini untuk upgrade ke XM4 menurut gua ini worth it banget. Kenapa? Karena perubahannya itu lumayan cukup berasa. Apalagi buat teman-teman yang tadinya memang suka seri XT karena ada layar yang bisa di tilt dan tadinya nggak mau milih XE itu karena layarnya fix. Nah sekarang mungkin teman-teman bisa berubah pikiran. Bisa ngambil XE4 karena layarnya udah bisa tilt. Oke, sampai sini dulu videonya. Semoga informasinya bisa bermanfaat buat teman-teman. Kalau misalnya teman-teman masih ada pertanyaan, di luar dari yang udah gue jelasin di video ini, teman-teman bisa tulis di kolom komentar di bawah. Sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you, bye-bye.
you.